Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, Kitabul Jihad, yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ke-16 ya kalau tidak keliru. Okay. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-17 dan seterusnya. Baik, kami bacakan hadisnya. Hadis dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uqtulu suyukhal musyrikina wastabqu syarhahum. Bunuhlah oleh kalian suyukhal musyrikin. Kata suyukh di sini Bapak Ibu dan sekalian ya, jamak dari bentuk kata syekhun. Makna asal syekh itu artinya orang yang sudah tua. Syekh, ya, syekh. Orang yang sudah tua. Kalau muda disebut syabab. Syabab itu anak muda. Kalau anak kecil disebut sobi atau gulam. Sobiyun gulam. Shin ya kho, shin ya kho, syekhun. Walaupun kata syekh itu ya, di kalangan para ulama, kalau orang disebut syekh itu berarti orang berilmu ya. Syekh Fulan bin Fulan misalnya. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin misalnya. Nah, Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh itu artinya orang berilmu. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kalau dinisbatkan kepada para ulama itu artinya orang-orang yang ilmunya luas ya. Syekh. Nah, tapi dalam bahasa sehari-hari syekh itu orang yang sudah tua. Nah, tapi di dalam hadis ini Rasulullah menyuruh para sahabat, para pasukan perang dari kalangan kaum muslimin untuk membunuh suyukhal musyrikin. Nah, sementara di dalam hadis lain riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik, Rasul mengatakan la taqtulu syaikhan faniya. La taqtulu syaikhan faniya. Janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh ya. Maka dengan demikian Bapak Ibu ya, supaya hadis ini tidak tabrakan dengan hadis dari Anas bin Malik ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Imam Baihaqi, oleh Abu Syaibah, dan bahkan hadis tersebut juga
Ya, dianggap para perawinya sikot ya oleh Ibnu Hibban. Dari kata Nabi, la taqtulu syaikhon faniya, jangan kalian bunuh ya orang tua yang sudah sepuh. Nah, maka dengan demikian makna suyuh di sini adalah orang dewasa maksudnya. Bukan orang tua yang sudah sepuh, tapi orang dewasa yang punya kekuatan. Itu kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Jadi maksudnya makna syekh di sini secara umum artinya ar-rijalu al-aqwiya al-muqatilun zawul jaladi wal quwwati alal qital. Laki-laki yang kuat-kuat, yang bisa berperang, yang memiliki kekuatan untuk berperang. Laisal murad al-harami alladzi la quwwata lahum wala ra'ya. Jadi yang dimaksud syekh dalam hadis ini bukan orang sepuh yang sudah tidak punya kekuatan, bukan itu. Tapi syekh yang dimaksud laki-laki yang dewasa gitu, yang kuat. Maka setiap laki-laki dewasa dari kalangan musuh, ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin, bunuh mereka semua. Itu maksudnya. Ya, jadi orang-orang dewasa yang sudah baligh, yang punya kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan pikiran, ya, yang punya banyak ide, gagasan, strategi peperangan, maka mereka dibunuh. Nah, sementara wastabqu sarhohum, dan biarkanlah hidup sarhohum, itu maksudnya anak-anak kecil yang belum baligh. Ya, as-sigharul ladzina lam yablughu, anak-anak kecil yang belum baligh. Nah, anak kecil itu jangan dibunuh, dibiarkan. Nah, itu perintah Nabi SAW kepada para sahabat ya dalam peperangan. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi jika ada dua hadis kok kelihatannya bertentangan, hadis dari Abu Daud dari Anas tadi Rasul mengatakan la taqtulu syaikhon faniya. Itu maksudnya syekh yang dimaksud di hadis ini al-haram. Haram itu yang sudah sepuh, udah enggak kuat lagi dan sudah tidak bisa memberikan gagasan apapun ya untuk berperang. Nah, baru orang seperti ini tidak boleh dibunuh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, baik. Itu keterangan hadis ke-17. Kemudian hadis yang ke-18, hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliau berkata, annahum tabarazu yauma badrin. Sesungguhnya mereka yang dimaksud di sini kaum muslimin, ya, tentara-tentara kaum muslimin, tabarazu yauma badrin. Ya, tarung satu lawan satu ya, pada saat perang Badar. Tarung dulu, duel satu lawan satu dulu. Nah, ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Ali yang lebih panjang yang sudah kita bahas ya, di nomor berapa kemarin itu ya. Jadi waktu itu ada tantangan dari orang-orang musyrik Makkah untuk duel satu lawan satu dulu. Nah, akhirnya dijawab tantangan tersebut oleh Nabi SAW dengan ya, Nabi menunjuk beberapa orang sahabat yang menurut Nabi kuat dan punya keahlian. Di antaranya yang ditunjuk oleh Nabi waktu itu, kum ya Hamzah, kum ya Ali, kum ya Ubaidah ibnu Al-Haris. Bangkitlah engkau Hamzah, berdiri. Engkau ya Ali, berdiri. Engkau ya Ubaidah ibnu Al-Haris, berdiri. 3 tokoh penting dari kalangan kaum muslimin yang oleh Rasul disuruh untuk
menyambut tantangan si Utbah bin Rabi'ah. Gitu. Jadi ada 3 orang ya dari kalangan orang musyrik yang mau duel. Satu Utbah, yang kedua Syaibah, yang ketiga Al-Walid. Maka Ali melawan Syaibah, Hamzah melawan Utbah, kemudian Ubaidah ibnul Haris melawan Walid. Nah, jadi duel 1 lawan 1 dulu. Nah, pertempuran dimulai. Ubaidah dengan Al-Walid saling pukul memukul, ya satu sama lain saling mengayunkan pedangnya, ya itu sampai akhirnya ya ada yang terjatuh. Sementara Ubaidah ini terjatuh melawan Al-Walid walaupun sudah saling pukul memukul dengan pedang masing-masing. Sementara Ali bisa merobohkan Syaibah, begitu juga Hamzah. Lalu akhirnya Ali gantian melawan Al-Walid dan berhasil membunuh Al-Walid, dan Ubaidah dibopong ya karena sudah terjatuh, sudah terluka ketika tarung lawan Al-Walid, tapi kemudian Al-Walid terbunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali merobohkan 2 orang musyrik ya. Satu si Syaibah, yang kedua si Al-Walid ini. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu yang dimaksud. Sesungguhnya mereka para sahabat itu duel 1 lawan 1 dalam perang Badar. Baru kemudian setelah terjadi duel 1 lawan 1, terjadi peperangan yang bersifat umum gitu. Jadi dulu seperti itu perangnya, cara perangnya untuk menjatuhkan mental musuh. Nah, tokohnya suruh maju dulu. Nah, baru setelah itu terjadi perang umum ya. Ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya duel 1 lawan 1 dulu atas perintah dari pemimpin, dari imam gitu. Dan yang diminta oleh imam maka dia harus maju. Nah, ini perintah penting dan ini suatu kehormatan ya ketika ada pasukan diminta oleh pemimpin untuk maju, karena tentu saja Rasulullah tidaklah menunjuk sahabat untuk maju duel 1 lawan 1 melainkan karena kalau beliau tahu bahwa dia punya kekuatan, dia punya keterampilan dalam berperang dan seterusnya. Ini suatu kemuliaan. Nah, oleh karenanya boleh, tapi atas seizin imam, pemimpin. Ini menurut ya sebagian ulama. Itu. Di antaranya Imam Al-Auza'i, Imam As-Sawri, Imam Ishaq, Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, mereka mensyaratkan izin komandan ya, panglima perang. Karena tadi Rasul menyebut satu-satu siapa saja yang maju. Nah, sebaliknya sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ya, dalam peperangan ketika mau duel 1 lawan 1 tidak perlu ada izin dari imam. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Munzir. Kata mereka apa? Annahu la yastaritu iznul imam. Sesungguhnya tidak disyaratkan adanya izin dari pemimpin. Mana dasarnya? Mereka yang berpendapat untuk duel 1 lawan 1 tanpa perlu ada izin pemimpin adalah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu qol baraztu rajulan yauma Hunain faqataltuhu. Aku duel 1 lawan 1 dengan salah seorang orang kafir, maksudnya pada saat perang Hunain, dan aku membunuhnya. Hadis akhrajahu ya Muslim, juga Abdul Razak dalam kitab Musannafnya atau kitab Musnadnya ya. Termasuk ada juga dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, menurut hadis ini, berdasarkan hadis ini maka kesimpulannya kata Al-Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Munzir, annahu la yustaratu idnu al-qaidi. Sesungguhnya tidaklah disyaratkan untuk duel 1 lawan 1 izin dari pemimpin atau komandan perang. Tetapi
dari dua pendapat ini kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-qaulul awwal azhar. Pendapat pertama itu yang kuat. Nah, karena yang namanya jihad itu keluarnya saja ya, itu harus atas perintah imam. Nah, pun begitu nanti hal-hal lainnya ya yang akan terjadi dalam peperangan itu juga semua atas izin pemimpin ya, diperintahkan. Nah itu ya pendapat yang kuat, jadi harus atas seizin pemimpin, dalam hal ini yaitu Nabi SAW atau panglima perang ya kalau dalam peperangan. Jadi ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Kemudian dalil yang ke-19 kitab jihad ini Bapak Ibu, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innama nazalat hadhil ayah fina ma'sarul ansar. Sesungguhnya turun ayat ini ya, ayat ini yang dimaksud surah Al-Baqarah ayat 195 ya, yang berbunyi wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan berinfaklah, keluarkanlah harta fi sabilillah di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian ya, menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? 95. Nah, qalahu ya, dia mengatakan ini raddan ala man hamala ala saffir rumi hatta dakhala fihim, untuk membantah orang yang memahami ayat di atas tadi. Nah, alaman sof hamala alaman saffir rumi hatta dakhala fihim, orang yang waktu itu berperang melawan barisan kaum Romawi ya, bangsa Rum, sampai dia masuk ke tengah-tengah tentara Romawi itu. Hadis rawahu salasah, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apa kesimpulan hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa annahu la ba'sa an yahmilal mu'min an yahmila al-mu'minu sujja'ul qawiyyu 'alal aduwi lima qasidin hasanatin min tasji'il muslimin wa irhabil musyrikin. Artinya annahu la ba'sa, sesungguhnya tidak mengapa gitu. An yahmilal mu'minu sujja, seorang mukmin yang pemberani, al-qawi yang kuat, alal aduwi, langsung menerabas masuk ke musuh. Ya kalau ada orang mukmin pemberani kuat, langsung hadapi musuh. 5 qasid hasanah, untuk tujuan yang baik. Apa itu? Min tasji'il muslimin, untuk memotivasi, mendorong kaum muslimin. Jadi dia maju dulu, serbu dia maju menghadapi musuh-musuh, masuk bahkan ke barisan musuh. Nah, dalam rangka apa? Tasji' al muslimin, memotivasi, mendorong kaum muslimin, wa irhabil musyrikin, sekaligus untuk menakut-nakuti orang musyrik, menggentarkan mereka. Nah, jadi kalau memang berani kuat, langsung maju aja hadapi pasukan orang-orang musyrik, musuh. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu dan sekalian, memang tindakan ini disebut al-ingimas fil adu. Ingimas itu artinya menyeburkan diri kepada barisan musuh.
itu tidak masalah gitu. Kalau memang dia berani dan kuat. Nah, tujuannya tadi memotivasi kaum muslimin dan menggentarkanmu musuh orang-orang musyrik. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi ini bukanlah tindakan ya menyeburkan diri pada kebinasaan, bukan. Tadi kan ada ayat la tulku bi aidikum ila tahluka tadi kan. Jangan kalian ya menyeburkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian. Maksudnya bukan itu. Jadi orang yang berani, orang yang kuat langsung nerabas pasukan musuh itu tidak dianggap menceburkan diri kepada kebinasaan. Jadi salah kalau dipahami seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud al-ilqa ila tahlukah itu justru adalah orang yang tidak mau berperang karena ingin apa? Menjaga hartanya, menjaga keluarganya, lalu dia meninggalkan jihad. Itu sesungguhnya yang dimaksud ilqa ila tahlukah. Ya kalau kaum muslimin ya, menghadapi orang-orang kafir, orang musyrik, mereka menekan, disuruh jihad tidak mau. Saya ini aja deh, mau menjaga harta saya, menjaga keluarga saya nggak perang. Nah, sikap itulah sesungguhnya yang membinasakan dirinya. Kalau kita tidak mau perang, kira-kira musuh akan menguasai kita atau tidak? Nah, itu yang dimaksud ilqa ila tahluka. Jadi bukan maju ke depan hadapi musuh dengan sikap sangat berani, itu justru itu yang dianjurkan supaya musuh gentar. Nah, jadi salah jika ada orang udahlah kamu tuh gak usah perang. Udah mengalah saja. Kalau kamu melawan sama saja kamu menjerumuskan dirimu pada kebinasaan. Jadi hartamu, tanahmu yang dirampas itu nggak usah dipertahankan gitu ya. Nah, justru itu membinasakan. Karena kata Nabi, man qutila duna malihi, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena mempertahankan harta dan keluarganya, maka dia itu mati syahid. Jadi lawan. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Itu kesimpulan yang pertama ya. Jangan disalahpahami makna wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Itu bukan orang yang maju ke depan, bukan itu. Nah, tapi tentu saja untuk maju dengan penuh keberanian harus mempertimbangkan ya, apakah dia fisiknya kuat atau tidak. Nah, dia berani atau tidak. Nah, itu orang-orang khusus ya, sebagai pemompa semangat. Nah, itu kalau kita loyo, nah itu nanti malah jadi justru menjatuhkan mental kaum muslimin. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, maksud surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, jadi jangan disalahartikan. Walaupun memang ini ayat ini juga berlaku umum gitu. Artinya segala tindakan yang bisa ya menjerumuskan kita kepada kebinasaan itu dilarang, haram berdasarkan ayat ini. Yang lagi ramai kan sekarang ngerokok nih. Nah, ada ustadz ngerokok kan, sambil pakai celana pendek kan. Nah, mancing. Ini kan ramai di medsos. Ya. Kan udah jelas fatwa sebagian ulama bahwa rokok itu membinasakan haram. Tapi dia mengatakan so what? Saya yakin halal. Aduh, ini ya. Ya itu, maka hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, ada perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan, itu dilarang, termasuk tadi mengkonsumsi makanan, minuman atau segala sesuatu yang bisa merusak diri sendiri, itu juga termasuk dilarang. Yaitu atau sikap tadi pengecut
tidak mau maju ke medan perang, membiarkan musuh menguasai daerah kita, itu juga sama dengan ilqa ilat tahluka, ya, menjerumuskan diri pada kebinasaan. Ya, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya, hadis dari Abdullah bin Umar, kalau dia mengatakan harroko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla Bani Nadir wa qatta'a. Kata Abdullah bin Umar, Rasul membakar pohon kurma milik Bani Nadir dan memotong. Ya, pohon kurma itu dipotong, ada yang kalau nggak bisa dibakar dipotong, kalau enggak ya dibakar. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, apa boleh ketika berperang itu membakar pohon-pohon dan memotong pohon-pohon? Nah, ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, bukankah ini suatu kezaliman? Ya, membakar pohon kurma, menebangnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya ketika itu terjadi, orang-orang musyrik kafir, orang-orang kafir itu protes kepada Nabi SAW. Nah, apa kata mereka? Ya, orang-orang Bani Nadir itu berkata kepada Nabi, innaka tanha anil fasad. Muhammad, sesungguhnya kan engkau melarang berbuat kerusakan. Fama baru kata amuru biqatil asjar. Kenapa engkau kok menyuruh untuk menebang pohon? Lalu turunlah ayat Al-Quran, ya, surah Al-Hasr ayat 5. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Apa yang kalian tebang dari pohon kurma milik orang kafir, atau kalian biarkan pohon itu tetap berdiri tegak, ya, maka itu semua atas izin Allah. Jadi saat perang dengan Bani Nadir, kenapa Rasul kok menebang pohon kurma, membakar pohon kurma? Itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini atas izin Allah, bukanlah suatu kerusakan. Di kerusakan itu kalau tidak diizinkan kok dilakukan. Allah mengizinkan. Apa sebab? Ya, karena itu sumber kehidupan Bani Nadir, sekaligus ya tempat mereka berlindung. Jadi perang ke kebun kurma gitu ya. Jadi ketika saling panah memanah, mereka berlindung di bawah, di belakang pohon kurma. Dan itu sebagai modal ekonomi mereka. Nah, maka ketika Nabi menyuruh untuk memotong dan membakarnya, di situ ada kemaslahatan. Apa itu? Min id'afi iktisadiyatil aduwi. Untuk melemahkan ekonomi musuh. Au kaunihi yattaqi biha. Atau nah, karena pohon-pohon kurma itu digunakan untuk berlindung. Oleh karenanya Nabi tebang, bakar. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan demikian kata Ibnu Qudamah, pohon-pohon itu dalam peperangan Bapak Ibu yang ada di negeri-negeri kaum kafir, orang-orang musuh ya, para musuh, itu memang ada 3. Yang pertama, ya, ada pohon-pohon yang memang diizinkan untuk ditebang, dibakar. Yaitu pohon yang biasa digunakan oleh mereka untuk berlindung, bahkan untuk sembunyi, bahkan untuk menyerang. Dengan pohon-pohon yang tinggi gitu ya, mungkin musuh-musuh buat jebakan, naik ke atas, manahi kaum muslimin dari atas. Nah, maka pohon seperti itu boleh ditebang dan dibakar. Nah, kemudian ada pohon-pohon yang apabila ditebang justru membahayakan bagi kaum muslimin. Jika didiamkan akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin misalnya. Maka pohon-pohon seperti itu tidak boleh ditebang.
Nah, jadi pohon-pohon yang tidak digunakan oleh musuh untuk berlindung, tapi justru di situ kaum muslimin mendapat manfaat untuk berteduh. Kalau dia berbuah mungkin bisa dimakan buahnya. Nah, pohon yang seperti itu tidak ditebang. Nah, yang ketiga, pohon yang tidak ada manfaat juga tidak ada madarat bagi kaum muslimin. Nah, maka pohon yang seperti itu ada yang mengatakan boleh ditebang, ada yang mengatakan tidak boleh ditebang karena tidak membahayakan, tidak pula memberikan manfaat, yaitu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan sekalian, ya, An Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghullu, janganlah kalian ya berkhianat. Gulul itu artinya apa kemarin? Mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan. Dulu kan kalau ada harta rampasan perang dikumpulkan dulu, baru setelah itu dibagikan. Nah, kata Nabi, janganlah kalian khianat mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kenapa? Fa innal gulula narun wa arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah. Karena khianat dalam harta itu merupakan narun. Nar itu menjadi sebab dia diazab di neraka nanti. Wa arun, arun itu kehinaan bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Nanti dia akan terhina baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan haramnya khianat terhadap harta ya rampasan perang. Dan itu termasuk dosa besar. Nah, bahkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 161 Allah katakan, wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat, tidak amanah dalam mengelola harta, maka kelak dia akan datang ya dengan harta yang dia ambil secara khianat itu, kelak nanti pada hari kiamat dia akan memikul harta tersebut. Itu Bapak Ibu. Maka orang yang diberi kepercayaan ngelola Pertamax lalu kemudian di oplos itu khianat. Nah, sama aja itu khianat. Termasuk para koruptor. Itu mereka melakukan gulul, diberi amanah untuk mengelola dana dari negara, tapi mereka ya manfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, itu termasuk Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini. Jadi gulul itu ya memang di dalam hadis ini dalam peperangan konteksnya, tapi sesungguhnya dia ini luas maknanya. Nah, setiap orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak masyru' fahuwa ghalun. Ya. Jadi yulhaqu bil gulul minal ghanimati, al gulul min baitil mal au minaz zakawat au min amwalid daulah. Ini kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Jadi diikutkan atau dianggap sama dengan gulul, mengambil harta rampasan perang, juga termasuk mengambil harta dari baitul mal, uang negara, atau harta zakat tanpa seizin pemimpin, termasuk harta negara yang diambil untuk kepentingan pribadi dengan cara yang tidak masyru' fahuwa ghalun, maka itu juga termasuk gulul. Ya, khianat, diberi amanat tapi dia berkhianat. Maka orang yang seperti itu Bapak Ibu, kelak nanti ya dia akan dihinakan di dunia maupun di dunia dihinakan enggak? Iya, ketangkap kan dihinakan juga itu. Nah, itu di dunia aja udah kelihatan hinanya. Apalagi nanti kelak di akhirat, maka kata Nabi, ya. Nanti akan ada salah seorang di antara kalian pada hari kiamat di pundaknya itu ya
dia memikul kuda, yang kuda itu berteriak. Nah, lalu orang itu di akhirat berkata, "Ya Rasulullah, agisni, ya Allah, ya Rasul, tolong saya, tolong saya." Dia malu. Karena dia dulu waktu perang mengambil kuda sebelum dibagikan harta rampasan perang. Akhirnya di hari kiamat dia memikul kuda itu, kuda tersebut teriak-teriak, bersuara, meringkik gitu ya. Dia keberatan, lalu dia minta tolong kepada Nabi. Lalu kata Nabi, "Fa aqulu la amliku laka minallahi syai'an." Aku tidak bisa sedikit pun menolong kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qad ablagtuka, kan aku sudah sampaikan kepadamu. Nah, itu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya baik Bapak Ibu dan yang sekalian, ini ancaman ya bagi siapapun yang ketika diberi amanah mengelola dana kemudian dia berkhianat. Ini hati-hati pengelola Danantara. Nah, ada Danantara sekarang ya. Nah, yang baca berita tahu tuh isu yang lagi hangat itu ya. Uangnya banyak gitu ya. Jadi ini Bapak sekalian. Nah, ini perlu mereka betul-betul memahami hadis ini supaya tidak berkhianat kepada negara, tidak berkhianat kepada rakyat. Oke, baik Bapak Ibu, ini saja sementara ya. Dan ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Insya Allah nanti kita libur dulu. Nanti ketemu lagi Insya Allah Syawal pekan kedua Insya Allah. Nanti kita kabari Insya Allah. Baik, ini masih ada sedikit waktu, silakan Pak Nasir. Selain itu dan tadi perang itu bukan perang ya, itu masih ada ya. Terus yang kedua, kalau namanya rampasan perang itu kan perang itu berbulan-bulan ya. Iya. Lama nggak ketemu istri ya. Mas, saya kan harus sedikit aja. Sudah untuk pulang ke rumah untuk merawat istri. Itu nanti berarti kamu saya ambil ya. Kira-kira bagian saya kira-kira 10 kilo, saya ambil 1 kilo aja. Ya. Oke, baik. Yang pertama apa tadi Pak Nasir? Al-ilqa ila tahluka tadi ya. Menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Ya. J. Tadi ya, kalau dalam konteks hadis ini dilarang kita menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Tadi maksud ayat itu konteksnya tidak mau perang. Itu sesungguhnya orang yang sedang menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Dalam konteks yang lain, segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita binasa, lalu kita dengan sukarela gitu nyemplungin diri kita ke sesuatu yang membinasakan itu, otomatis itu pun haram. Nah, di antara contohnya tadi merokok. Ada yang lain nggak contohnya? Ada. Minum khamar. Orang minum khamar berarti dia menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Nah, itu. Itu Pak Nasir ya. Atau tadi dalam konteks perang, nah kalau kita tidak siap secara mental, tidak kuat gitu ya. Nah, itu lalu tiba-tiba kita langsung nerobos musuh. Nah, itu apa yang kita bisa pahami dari penjelasan tadi. Jadi yang bisa seperti itu hanya orang-orang yang berani, orang yang kuat. Nah, berarti mafhumnya kalau tidak berani, tidak kuat, ya jangan, biar yang kuat saja. Ya itu ya, apa yang kita bisa pahami dari keterangan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja boleh selama ada izin dari pemimpin gitu. Kan boleh nggak nih saya ngambil 1 kilo aja nih, saya mau pulang, istirahat dulu. Nah, tentu dibolehkan ya. Yaitu. Tapi atas seizin pemimpin, qaid gitu. Ya. Laskar Jihad. Ustaz Ja'far Umar Thalib. Kenapa? Meninggal itu namanya Abu Jihad. Di desa Sitis. Ya. Pulang duluan. Ya. Ya boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya baik. Jadi itu kalau atas seizin pemimpin tentu saja boleh. Gulul itu tadi khianat. Dia tidak izin langsung
mengambil sendiri. J. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah Isya ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila kami sampaikan ada kesalahan. Kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.